Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sabita Diana dari kelas MBSD dengan NIM 084. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sumber dan hakikat hukum ekonomi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sabita Diana dari kelas MBSD dengan NIM 084. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sumber dan hakikat hukum ekonomi. Jadi hakikat dan sumber ekonomi Islam yaitu membahas tentang pengertian hukum ekonomi Islam yang terdiri dari definisi Islam, definisi hukum ekonomi Islam, dan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, hakikat hukum ekonomi Islam yang membahas tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan hukum ekonomi Islam. Yang ketiga, sumber hukum ekonomi Islam yang terdiri dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan istijah. Definisi ekonomi Islam yaitu sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam seperti yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah yang dikenal sebagai ekonomi syariah. Sistem ini mempertimbangkan kondisi lingkungan dalam penerapannya. Definisi ekonomi Islam yaitu seperangkat prinsip nilai asas dan aturan mengenai kegiatan ekonomi yang dilakukan individu, kelompok, dan badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak, dalam rangka memenuhi kebutuhan komersial dan internasional. Lalu yang terakhir dari pengertian hukum ekonomi Islam adalah prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi Islam yang terdiri dari prinsip tauhid, prinsip keseimbangan, keadilan, dan pengertian hakikat hukum ekonomi Islam yaitu didasarkan pada prinsip-prinsip syariah untuk mengatur aktivitas ekonomi dengan tujuan mencapai keadilan, kesejahteraan sosial, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum ini berbeda dari hukum ekonomi konvensional karena tidak berdasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, serta bertujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Berikut aspek-aspek utama yaitu mengikuti kepatuhan terhadap syariah, distribusi kekayaan yang ada melalui zakat, infak, dan sedekah, larangan legal, etika dan moral dalam bisnis, kesejahteraan sosial, larangan transaksi berunsur ketidakpastian atau spekulasi, serta keseimbangan dunia dan akhirat. Tujuannya adalah menciptakan tatanan ekonomi yang adil dan seimbang dan beretika dengan fokus pada keuntungan duniawi dan kesejahteraan spiritual. Selanjutnya, sumber hukum ekonomi Islam yang mencakup beberapa komponen penting yang mendasari penerapan prinsip ekonomi sesuai ajaran agama Islam, yaitu yang pertama Al-Quran, yaitu kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman utama dalam segala aspek kehidupan manusia ekonomi. Yang kedua, Sunnah atau hadis, ajaran tindakan dan ucapan Nabi Muhammad SAW menjadi paduan umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah ijma. Hukum ini yaitu kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum dalam Islam yang tidak dapat secara eksplisit dari Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat adalah qiyas, analogi atau pengalaman umum berdasarkan prinsip yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah untuk menjawab masalah-masalah baru yang muncul. Yang kelima, istijad, yaitu proses penawaran atau pemikiran mendalam oleh ulama untuk menentukan hukum dalam kasus sebelum ada ketentuan jelas dan dalam sunnah hukum lainnya. Berikut kesimpulan dari pembahasan yang sekian dari materi yang saya bahas tadi. Bila materinya kurang mohon maaf. Sekian dari penyampaian saya hari ini. Apabila sedikit ada kesalahan, mohon maaf saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.